yang harus dilakukan oleh kalian ketika melakukan sesuatu yang wajib, sebelum itu apa? Nah ternyata mal faridatul qoblal faridah, sebelum kita melakukan yang wajib ada yang wajib lagi. Contoh misalnya saderenge salat napa riyen wudu. Wudu niku berarti hukumnya wajib, nek boten wudu salate boten sah. Terus wudu niku kudu perlu syarat sahih wudu, airnya harus suci dan mensucikan. Ada berapa air suci dan mensucikan? Lali. Biyen cek ning TPA pitu jarene. 1 air hujan, 2 air laut, 3 air embun, 4 air sumur, 5 air sumber, terus air salju, terus air sungai. Walung atau kali. Itu yang suci dan mensucikan. Gitu. Nah berarti kita wudu perlu syarat sahnya wudu. Artinya mengetahui syarat sahnya wudu itu menurut Syekh Nawawi, al-faridatu qoblal faridah, al-ilmu qoblal amal. Harus tahu dulu sebelum beramal. Kudu tahu ilmunya sebelum kita berbuat sesuatu. Sebelum beramal, sebelum wudu, kudu tahu ilmu wudu. Nah, gimana caranya ilmu wudu? Berarti kita harus mengetahui syarat sahnya wudu, batalnya wudu. Terus juga kudu tahu air suci dan mensucikannya, sampai mana batasan anggota wudunya. Itu kudu tahu. Nek boten ngertos niku nih, nah make ujung-ujungnya banyak banget orang yang beramal bighairi ilmin. Orang yang beramal tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu, ditolak boten diterima. Nah niku masalah niku. Nek misal awake wis males-males salat, salat enggak diterima. Bukan masalah bacaan yang acak-acakan atau bacaan yang enggak fasih, bukan, tapi syarat sahih salat. Terus wudunya syarat sahnya wudu. Nah berarti sebelum melaksanakan kewajiban ada kewajiban yang harus kita kerjakan. Nah itu salah satunya, yaitu jangan lepas untuk menuntut ilmu gitu, supaya kewajiban yang kita lakukan itu kita sudah tahu cara melakukannya seperti apa. Karena syarat sah ibadah supaya diterima itu 4 hal. 1, ilmu. Yang kedua, amal, disertai niat. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, ikhlas. Nah dari sini juga makanya kata mau yang disebutkan Imam Nawawi tadi. Ilmu itu gimana caranya? Ilmu itu untuk mengetahui sebelum melakukan pekerjaan, itu namanya ilmu. Terus setelah kita punya ilmu untuk melakukan sesuatu hal itu, ini cara misalnya mobil sing berebet iki berarti radiatore. Atau motor misalnya kok koyo ngene, rasanya enggak enak iki apa nih, ternyata enggak bersih apa jenenge radiator nih. Kalkulator. Kalkulator. Untuk ini pasung bang bengkel. Ya ilmunya kan beliau yang memahami tentang motor, kalau betul paham. Nah itu berarti sebelum buka kalkulator itu kudu ngerti dulu iki sing perlune obeng kembang, obeng min, obeng plus, obeng terus, obeng kunci 10, kunci Inggris, segala macam disiapkan. Karena dia tahu yang harus dibuka ini kalkulator dan alatnya ini. Nah apakah setelah kita punya ilmu, tahu caranya, enggak dikerjakan, jadi enggak kira-kira? Enggak jadi, berarti kudu ada amal. Setelah tahu caranya, ada pekerjaan. Amal itu pekerjaan, kerjakan. Ngerti jane sholat duha ki isu-isu, tapi ora dila. Ngerti jane sholat tahajud ya bengi tangi turu, tapi mal. Kira-kira berikut ilmu ini jadi jan jos banget. Ngerti aku sholat tahajud ki bengi tangi turu.
Atau misalnya sakalipan we turu sing penting wis bengi bar isya terus jenengan pas ngaos dilalah ngantuk klep turu dugi griya niku pun sah salat tahajud. Pun sah yang penting pun ngeliyep. Ya makanya nek pas ngaos kudu wae ben tekan omah langsung tahajud. Atau ilmu tahajud ora ngerti apa iki mau. Nah jadi berarti kudu ada amal, kudu ada pekerjaan. Iku lho sing angel iku pengen duwe ilmu sing manfaat. Manfaatnya ilmu itu karena amal. Karena diamalkan. Gak ada manfaatnya ilmu sak gunung juga ning gak diamalkan mah percuma. Wis rajin biyen zaman biyen duwe kanca jenenge mungkin Pak Omdeni sing ingat Mang Manap. Kali Rejo ring sewu. Iku lek jalu iki wajib banget iki. Tapi koleksi sampai saiki yo pengen mengutil kopi. Gue koleksi wae. Jadi punya teman tuh banyak macam-macam ya, ada yang rajin nyari ilmu tapi malas ngerjani. Koleksi wae, guys. Ya. Jadi yang kedua amal. Terus beramal juga enggak bisa ke susu-susu. Cara baca Fatihahnya ke susu-susu iya mesti banyak salahnya. Mengerjakan pekerjaan real juga misalnya buka bengkel, di bengkel kok susu-susu mesti mungkin ya kendor baute atau mungkin surah mungkin baute dari pasang ya. Giliran di komennya nambah sedino protes gitu iya ini nambah di bengkel kok rusak nih ternyata ngerjani ke susu jadi keburu-buru nggak bener berarti kudu sabar dalam pengamalan. Itu yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga sabar mengerjakannya pelan-pelan. Ya sabar wong pengen pahala tahajud sih tidak mudah. Ibadah sholat setelah yang paling baik itu ibadah sholat yang paling baik setelah sholat 5 waktu yaitu qiyamul lail, sholat malam paling bagus setelah sholat 5 waktu. Nah sholat 5 waktu nggak bisa dikalahkan pahala gede pahalanya, apalagi berjamaah. Setelah itu baru qiyamul lail. Nah kita pengen dapat pahala qiyamul lail itu nggak mudah. Kudu benar-benar diniatin, kudu benar-benar di dalam hatinya kita ada itikad pengen punya pahala tahajud, bukan karena ada masalah. Lah itu mah ene tangi bengi tahajud karena punya masalah sorgek banget. Nek wis rampung masalah ya tahajud ya rampung. Wong teko ngono kuwi. Teko kabeh. Iya kita itu kan kalau punya masalah benar-benar ya Allah. Ora bener apa sih lara itu ya biar. Saya sakit itu ya Allah.